Baiklah, pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mengenai pada metode near approximation terdapat teorema. Dimisalkan f fungsi terdefinisi dan kontinu pada range a, b dan sedemikian sehingga turunan order ke n ditambah 1 dari f kontinu di range a, b. Nah, jika Pn x adalah polinomial interpolasi Lagrange dengan titik interpolasinya merupakan titik Sebacev dari T n plus 1 x, maka max x elemen a, b mutlak fx dikurang Pnx kurang dari sama dengan di dalam kurung b dikurang a pangkat n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 dikali dengan dalam kurung n plus 1 faktorial max y elemen a, b mutlak f pangkat n plus 1 y sesuai dengan teorema ini. Kemudian near minimax approximation disebut juga sebagai interpolasi Sebacev. Namun interpolasi yang menentukan nilai maksimalnya sebagai nilai mutlak. Nah, berarti nilai near minimax approximation yaitu menentukan nilai maksimalnya sebagai nilai mutlak. Nah, terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Pada persamaan 1, yaitu fx dikurang cnx sama dengan omega x per n plus 1 faktorial dikali dengan f pangkat n si x. Nah, apa sih omega x? Omega x yaitu bilangan transfinit. Nah, bilangan transfinit yaitu bilangan yang tak terhingga. Nah, sedangkan si ini yaitu variabel acak. Kemudian pada persamaan 2 yaitu max x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak fx dikurang cnx sama dengan max x lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1 mutlak omega x per dalam kurung n plus 1 faktorial sama dengan max c lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak fc. Pada persamaan 3 yaitu max x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak fx dikurang cnx kurang dari sama dengan 1 per dalam kurung n plus 1 faktorial dikali dengan 2 pangkat n max c lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak fc. Kemudian untuk lebih memahami materi mengenai metode near approximation, maka terdapat contoh soal, yaitu pada soal diketahui pada bidang polinomial terdapat fx sama dengan e pangkat x di titik negatif 1, 1, berarti range-nya yaitu negatif 1 dan 1 yang digunakan untuk interpolasi berderajat 2. Nah, berderajat 2. Kemudian tentukan max x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak fx dikurang cnx. Nah, kita didapatkan bahwa pada soal yaitu fx-nya e pangkat x berarti e pangkat x, f berarti fc-nya yaitu e pangkat cx. C tadi yaitu variabel acak ya. Nah, kemudian yaitu cnx-nya karena berderajat 2 berarti n-nya sama dengan 2, berarti cnx sama dengan c2x. Nah, penyelesaian pada soal ini yaitu menggunakan persamaan 2 pada metode near minimax approximation, yaitu persamaan 2 ini. Nah, baiklah langsung saja kita ke pengerjaan soalnya. Yaitu tentukan terlebih dahulu omega x-nya. Untuk mencari omega x-nya yaitu rumusnya omega x sama dengan T n plus 1 x sama dengan T n plus 1 x per 2 pangkat n. T n-nya tadi yaitu 2 plus 1 x sama dengan T 2 plus 1 x per 2 pangkat 2 n-nya karena 2 ya, jadi sama dengan T 3x
T3X 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi omega X nya didapatkan rumus T3X per 4. Cari unsur yang bukan nilai real dari Tnx. Nah, Tnx nya tadi yaitu T3X, yaitu dengan menggunakan rumus T n plus 1 X sama dengan cos dalam kurung n plus 1 dikalikan dengan theta. Jadi n nya tadi 2, berarti n 2 ditambah 1 berarti 3. T 3X cos n nya 2 berarti 2 ditambah 1 3 dikalikan theta berarti 3 theta sama dengan cos 3 theta. Nah, kemudian untuk mencari unsur yang bukan nilai real Tnx, berarti kita mencari unsur yang bukan nilai real T3x, yaitu dengan menggunakan rumus n theta sama dengan n pi dikali dengan 2 K plus 1 per 2 pangkat N. Nah, nilai K yaitu dimulai dengan angka 0, 1, 2. Mengapa sampai 2? Karena sesuai dengan soal tadi yaitu berderajat 2. Berarti masukkan terlebih dahulu K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, dan K sama dengan 2. Nah, kita memasukkan terlebih dahulu K-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, berarti sama dengan N-nya yaitu 2, karena derajat 2 pi kemudian pada soal yaitu T3X, berarti N yang dipakai yaitu 3 pi dikali dengan 2 dikali dengan K-nya 0, berarti 2 dikali 0, 0 ditambah 1 berarti 1 per 2. Nah, maka N yang dipakai di sini bukan dari Tn plus 1, melainkan dari berderajat 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4, berarti 3 pi dikali 1 per 4. Nah, kemudian kita masukkan K sama dengan 1, yaitu sama dengan, nah, N yang dipakai di sini yaitu dari Tn plus 1, berarti 3 pi dikali dengan, nah, K-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3 per 2 pangkat N. N yang dipakai baru pada persoalan interpolasi polinomial berderajat 2, berarti 2 pangkat 2 berarti 4. Kemudian sama dengan 3 pi dikali 3 per 4. Kemudian kita masukkan K-nya sama dengan 2, berarti sama dengan 3 pi dikali K-nya 2 berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5 per 2 pangkat N, N-nya berderajat 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setelah langsung saja yaitu N-nya di sini 3, berarti 3 theta sama dengan 3 pi dikali 1 per 4, koma, tambah kurang 3 pi 3 per 4, koma, tambah kurang 3 pi dikali 5 per 4. Nah, kita tahu bahwa kedua ruas yaitu sama-sama ada 3, di ruas kanan 3, di ruas kiri 3, maka kedua ruas dikalikan dengan 1 per 3, didapatkan theta sama dengan plus minus pi dikali 1 per 4 plus minus pi dikali 3 per 4 plus minus pi dikali 5 per 4. Nah, setelah didapatkan unsur yang bukan nilai real T3x, maka konversikan X karena akan mencari T3x. Cara yang dilakukannya itu X sama dengan
masukkan ke rumusnya, yaitu X sama dengan cos theta. Cos theta yang pertama yaitu pi per 4 ditambah cos 3pi per 4 ditambah cos 5pi per 4. Nah, ini yaitu 180 derajat, berarti cos 45 derajat ditambah cos 135 derajat ditambah cos 225 derajat. Cos dari 45 derajat yaitu 0,70711067 ditambah cos dari 135 derajat yaitu negatif 0,70711067 ditambah cos dari 225 derajat yaitu negatif 0,70711067. Nah, ketika dijumlahkan maka menghasilkan negatif 0,70711067. Nah, setelah mendapatkan nilai X, maka masukkan nilai X ke persamaan rekursif Seibasep. Nah, untuk mendapatkannya yaitu T3X. Nah, untuk mendapatkan dari T3X tadi, maka menggunakan kepersamaan rekursif Seibasep yaitu dengan rumus T n X sama dengan 2X T n dikurang 1X dikurang T n min 2X. Berarti T3X-nya sama dengan 2X n dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 berarti T2X, n dikurang 2 berarti 3 dikurang 2 yaitu dikurang T1X. Nah, 2X, T2X-nya ketika menggunakan rekursif Seibasep yaitu menghasilkan 2X kuadrat dikurang 1, T1X-nya yaitu X, jadi didapatkan 4X kuadrat dikurang 2X dikurang X, maka 4X kuadrat negatif 2X dikurang X, maka negatif 3X. Kita masukkan nilai X-nya yang ini yaitu negatif 0,70711067 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 0,70711067, maka hasilnya yaitu 0,70711071. Kita telah mendapatkan nilai dari T3X-nya, maka selanjutnya yaitu kita masukkan nilai ini tadi T3X-nya untuk mencari omega X, yaitu sama dengan mutlak nilai yang kita dapatkan tadi yaitu 0,70711071 per pada n 2 pangkat n berarti 2 pangkat 2 yaitu 4, maka menghasilkan nilai 0,1 dikalikan dengan E, maka menghasilkan nilai 0,080087831. Maka nilai dari max X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 1 mutlak Fx dikurang Cnx yaitu 0,080087833. Berarti nilai maksimalnya sebagai nilai mutlak pada persoalan itu yaitu ini.